Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asosiasi Dosen Indonesia Chapter UIN Suska Riau kembali hadir bersama dengan kajian-kajian akademik yang tentunya dengan berbagai narasumber pakar di bidangnya. Pada kali ini kita akan membahas masalah kajian serba-serbi Mendeley. Ada 3 chapter nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, di antaranya bagaimana proses menginstal Mendeley, daftar pustaka, lalu daftar pustaka dari artikel internet. 3 chapter ini akan dibahas tuntas oleh narasumber dari dosen Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Siti Ramadhani MKom. Diketahui beliau adalah merupakan calon doktor di Teknik Informatika yang sedang mengambil studi S3-nya. Kita doakan semoga beliau sukses untuk S3-nya dan terima kasih atas kesediaan menjadi narasumber. Oke, kita coba pastikan kajian ini menarik untuk chapter pertama dalam masalah Mendeley. Kita saksikan secara bersama-sama. Untuk menginstal Mendeley Desktop, kita perlu mengunjungi www.mendeley.com seperti ini. www.mendeley.com yang nantinya akan menghantarkan kita ke halaman Download Mendeley Desktop for Windows yang membuat kita mendapatkan versi terbaru dari Mendeley. Jika sudah terdownload, maka kita bisa menginstalkan ke dalam laptop kita. Dalam proses install yang pertama, kita perlu connect ke internet karena nantinya akan perlu mengisikan data awal berupa email dan password yang diregistrasikan secara online. Dan kedepannya, untuk bisa menggunakan Mendeley secara offline tanpa koneksi internet, kita juga memerlukan aplikasi tambahan yaitu SAM sebagai mini server agar bisa menggunakan Mendeley ataupun aplikasi lainnya secara offline. Pastikan SAM ini terinstall dalam laptop kita dan juga Mendeley sebagai aplikasi referensi. Di sini saya sudah mendownload Mendeley, kemudian SAM juga kita instalkan keduanya. Saya awali dengan menginstal SAM. Kemudian sekalian dengan Mendeley. Saya proses SAM terlebih dahulu. Next. Karena saya sudah mempunyai SAM yang terinstall, maka saya tandai di sini menjadi SAM dengan nomor, tapi Anda tidak perlu melakukan ini jika belum mempunyai atau melakukan instalasi SAM yang pertama. SAM akan mencek koneksi internet kita sebelum kemudian melanjutkan penginstalan. Nah, kita ke Mendeley, kita next Mendeley-nya, agree, kemudian tentukan folder penyimpanan Mendeley. Di sini, karena saya sudah juga menginstal Mendeley, saya akan ganti, tapi Anda tidak perlu melakukannya jika menginstal Mendeley untuk yang pertama kali. Sambil menunggu proses ini selesai, kita akan membaca atau kita bahas tentang Mendeley. Mendeley ini adalah sebagai sebuah program komputer, ada yang berbasis desktop dan berbasis web, yang dikembangkan oleh Elsevier
yang mana Elsevier di samping mengembangkan Mendeley juga mengembangkan Scopus, yang mana ini dapat memudahkan kita dalam mengelola dan berbagi makalah penelitian. Kita juga bisa lebih mudah dalam mencari data penelitian, kemudian dapat juga bekerja sama secara online dengan para peneliti. Mendeley ini ada versi desktop ya, yang membantu kita dalam manajemen referensi dengan menggunakan file yang dalam bentuk PDF. Kemudian Mendeley ini juga ada versi Android dan iOS-nya, serta Mendeley berbasis web, yang dapat menggabungkan kita secara sosial, jejaring sosial dengan para peneliti. Jadi Mendeley web itu juga berfungsi sebagai jejaring sosialnya para peneliti. Kalau kita sudah mempunyai akun pada Mendeley server, maka kita bisa mengakses ruang penyimpanan secara gratis, yaitu sebesar 2 GB pada web Mendeley. Nah, fasilitas Mendeley ini sangat mendukung kita, sangat memudahkan kita dalam mengelola penelitian kita. Baik, kita lihat instalasinya tadi. Apakah sudah selesai? Mendeley-nya sudah selesai, finish. Kita tunggu sum-nya. Ini proses instalasi sum. Jika sudah terinstall, kita aktifkan Mendeley Desktop. Nah, di proses penggunaan Mendeley untuk pertama kali ini, kita perlu connect ke internet karena kita perlu meregistrasi email dan password kita. Kita akan dihantarkan ke mendeley.com dan kita perlu mendaftarkan secara online. Nah, karena saya sudah mempunyai akunnya di sini, saya akan langsung gunakan untuk login. Akun institusi akan lebih mempercepat pendaftaran kita. Seperti akun saya yang berada di institusi UIN Suska. Nah, di sini setelah terinstall, yang perlu kita lakukan pengeditan berikutnya, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah pada menu Tools, kita pastikan MS Word plugin-nya sudah diinstal. Di sini saya sudah pernah menekan install MS Word plugin, sehingga di sini bertuliskan uninstall MS Word plugin. Jika ini sudah selesai, kita klik, maka Microsoft Word kita akan mempunyai icon Mendeley pada menu References.
seperti ini di Microsoft Word-nya. Di sini belum ada Mendeley. Kita aktifkan lagi di sini. Install MS Word plugin. Yes. Kita perlu meng-close dulu, sudah di-closekan secara otomatis. Kita aktifkan lagi Microsoft Word. Pastikan di sini sudah bertuliskan uninstall MS Word plugin. Kita cek di menu references, di sini sudah ada Mendeley. Nah, Mendeley saat ini siap untuk digunakan. Selamat mencobakan, semoga bermanfaat. Oke, itu tadi proses penginstalan yang memang cukup rumit saya rasa, tapi dengan adanya panduan perbincangan yang dilakukan oleh narasumber kita ini semoga menjadi bermanfaat. Oke, kita coba lihat sesi berikutnya mengenai kajian serba-serbi Mendeley ini. Masih dengan kajian Mendeley, kita akan tentunya sangat terbantu sekali dengan adanya kajian-kajian seperti ini, terutama bagi rekan-rekan yang melaksanakan penelitian. Kita tahu bahwa Mendeley adalah sangat baik untuk menyusun referensi. Oke, kita coba lihat sesi berikutnya. Dengan referensis atau daftar pustaka yang mempunyai nomor 1 hingga 32. Cukup banyak. Style seperti ini, bagaimana jika seandainya tidak sesuai dengan format yang diminta oleh kampus atau format yang diminta oleh penerbit jurnal atau artikel? Tentu kita harus merubah style ini satu persatu dari nomor 1 hingga nomor sekian. Dan hal ini tentu saja tidak pekerjaan yang mudah. Nah, kalau kita menggunakan cara yang manual, tentu itu akan menyusahkan kita. Tapi kalau kita menggunakan sebuah tool seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan sebagainya, hal itu tidak akan merepotkan sama sekali. Misalnya di sini akan dirubah stylenya menjadi model apa atau American Psychological Association 6th Edition. Kita klik, maka referensinya akan berubah semuanya. Begitupun pada paragraf. Jika kita menggunakan model apa, American Psychological Association tadi, maka referensinya akan berformat nama dan tahun. Ini juga nama dan tahun. Kalau model IEEE, maka akan ditandai dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuatkan daftar pustaka atau referensis dengan Mendeley. Hal ini mempunyai beberapa persiapan. Baik, kita mulai dari persiapan yang pertama, yaitu sebuah artikel. Artikel ini belum mempunyai referensi. Kemudian kita aktifkan Mendeley-nya. Pada Mendeley, kita buat sebuah folder sesuai dengan project kita. Misalnya ini artikel. Kalau Anda sedang membuat skripsi, buat folder skripsi. Kalau sedang membuat kerja praktek, buat kerja praktek. Oke, ini masih kosong. Kemudian di komputer Anda juga sediakan sebuah folder jurnal dan buatkan folder yang sesuai dengan nama project kita. Di sini ada folder artikel. Dalam folder ini sudah saya isikan beberapa jurnal yang sesuai dengan artikel tadi. Jurnal ini disorot, kemudian diklik, tahan dan geser, masukkan ke bagian tengah dari Mendeley. Ini adalah tampilan
daftar jurnal yang masuk ke dalam folder artikel. Ini semuanya mempunyai isian yang berbeda. Folder artikel berisi jurnal yang kita pilih untuk folder ini. Kemudian langkah yang berikutnya adalah pastikan sumnya aktif. Ya, ini yang diaktifkan adalah APACE dan MySQL. Ini bisa kita close karena dia akan tetap aktif di tray sebelah kanan ini. Nah, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa Mendeley sudah membaca jurnal kita dengan tepat, seperti judul, author, nama jurnal, tahun, volume, isu, dan page. Untuk jurnal yang pertama, kita contohkan, kita buka jurnalnya. Untuk judul sudah pas, customer buying behavior. Hurufnya kita sesuaikan, huruf besar. Kemudian authornya cuma satu, Manali Khaniwale. Nama jurnalnya ini jurnal International Journal of Innovation and Scientific Research, sudah pas, tahun 2015, volume 14, isu 2, halaman 278 sampai 286. Oke, ini sudah benar. Kita close. Jurnal yang kedua dari Hajli. Nah, ini jurnalnya tahun 2013. Oke, kemudian volume 56. Ini judul, nama penulis, nama jurnal, tahun terbit, volume, isu 3. Oke, ini sudah pas. Jurnal berikutnya dari Martin Paulo. Ini jurnal dari Science Direct, jurnal yang cukup berreputasi. Accessible option for deaf people in learning. Oke, ini sudah pas judulnya. Penulisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 penulis, et al. Ini dibuatkan et al. Dan teman-temannya. Oke, di dalam sini kalau kita klik, tampil semuanya. Tapi kalau kita tutup, yang tampilnya et al. Oke, ini sudah pas. Tahun 2015. Apakah iya tahun 2015? Ya, ini tahun 2015, volume 67. Isunya tidak kelihatan di sini, saya strip saja. Page-nya page dari 263 sampai 272. Oke, pas. Nah, lakukan hal yang sama terhadap jurnal yang lainnya. Setelah kita periksa apakah ini sudah pas atau belum, karena terkadang pembacaan Mendeley tidak pas karena jurnal mempunyai format-format yang berbeda. Kita beralih ke jurnal kita. Di sini, di bagian paragraf, misalkan kalimat yang kedua dari jurnal ini berasal atau mempunyai referensi dari jurnal yang pertama dalam Mendeley tadi. Kita beri spasi, kemudian di references kita klik insert citation, go to Mendeley, misalnya dari sini, kita klik ganda, kita buka, dan tandai di salah satu atau tandai dimanapun dalam artikel ini dan di cite. Nah, ini muncul nomor 1 di references-nya. Di sini akan muncul langsung, ini karena tadi saya sudah menggunakannya. Kalau belum muncul, kita bisa klik di sini insert bibliografi. Ya. Tapi karena ini sudah langsung muncul, oke, kita gunakan salah satunya. Berikutnya, untuk kalimat yang kedua atau kalimat yang berikutnya dari paragraf ini, kita beri spasi, insert citation, go to Mendeley. Kita bisa juga dengan mengklik saja daftar artikel yang mau kita gunakan dan langsung di cite. Cara yang ketiga, jika kita mengetahui nama penulisnya, kita bisa langsung saja dari Microsoft Word. Ini Martin penulisnya, kita langsung dari Microsoft Word saja.
Insert citation, kita tulis Martin. Nah, di sini langsung muncul jurnal yang dari Mendeley di daftar ini. Oke. Nah, sudah selesai. Kita perhatikan referensinya. Ini sudah langsung berisi jurnal yang dari Mendeley tadi. Referensinya selesai. Nah, bagaimana kalau stylenya tidak sesuai dengan yang diminta oleh kampus atau penerbit jurnal? Kita tinggal langsung ganti style. Style apa yang sesuai? Seperti style ini adalah style yang sering digunakan. Model American Psychological Association. Hal ini juga akan merubah pada tampilan artikel kita di paragrafnya. Di sini ada langsung nama dan tahun, nama dan tahun, nama dan tahun. Begitu seterusnya. Hal ini sangat mudah dan tidak merepotkan kita yang lebih cenderung memikirkan isi dari tulisan atau Wah, keren guys. Semakin lama semakin membuka mata kita bahwa untuk memudahkan kajian riset tadi memang kita memerlukan kajian tentang Mendeley ini. Kita sangat berterima kasih kepada narasumber tentunya atas informasi ilmu yang diberikan. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, tentu kita ingin melihat sambungan terus chapter ketiga tentang kajian dari Mendeley ini. Simak terus bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Oke, silahkan saksikan. artikel yang bisa kita gunakan untuk menjadi rujukan daftar pustaka kita yang berada di internet mempunyai ketentuan bahwa artikel ini harus sudah diindeks atau publikasinya ini diindeks minimal oleh Google Scholar. Nah, maka kali ini kita akan mencoba menggunakan artikel yang sesuai dengan ketentuan standar daftar pustaka atau referensi yang bisa digunakan melalui daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Langkah pertama, kita pada Google Chrome instalkan extension Google Chrome. Kita ketik Mendeley di bagian pencarian. Ini add to Chrome. Add extension. Maka Mendeley Importer akan ditambahkan di sebelah kanan search engine ini. Kemudian kita coba mencari melalui Google Scholar, scholar.google.com. Ini versi Indonesia. Scholar itu berarti cendekia. Kita buat topik dari penelitian kita, misalnya ini online marketing. Kita akan mencari jurnal 5 tahun terakhir. Saat ini tahun 2019, kita akan mencari jurnal tahun 2014 maksimal. Ini. Kemudian kita aktifkan import Mendeley-nya. Kita sign in ke akun
Mendeley yang digunakan saat pendaftaran awal. Nah, jika sudah dimasukkan password dan emailnya, maka kita akan dibawa ke halaman ke layar ini. Di sini akan terlihat langsung apa yang ada di Google Scholar juga tampil di Mendeley. Kita bisa memilih bagian mana, jurnal mana yang mau kita gunakan. Saya mengambil jurnal minimal tahun 2014. 5 tahun terakhir. Ini ada 2 jurnal. Kemudian saya pilih foldernya marketing online atau ke folder artikel. Nah, oke. Kemudian saya save. Ini pastikan di checklist download PDF if available. Save. Proses save sedang berlangsung. Ada 2 jurnal yang sedang di-saving. Nah, jika checklist di bagian PDF, berarti ini PDF-nya sudah langsung terdownload. Ini juga. Kalau kita ingin melanjutkan pencarian ke bagian halaman Scholar berikutnya, kita tinggal pindah, kemudian aktifkan lagi extension Mendeley importernya. Kemudian di checklist lagi jurnal yang mau digunakan. Ini tahun 2009-2010. Kita juga bisa lihat di detail. Nah, ini assessing destination yang sesuai dengan yang ada di Google Scholar. Ke checklist. Ini juga tahun 2015. Save. Selanjutnya pada Mendeley Desktop, kita aktifkan Mendeley Desktop. Kita masukkan email dan password. Saat kita connect dengan internet, kita tidak perlu mengaktifkan SAM.
Nah, di folder artikel kita lihat ada tambahan beberapa jurnal hasil download atau hasil import dari Mendeley Extension online tadi. Jurnal tahun 2014 seperti ini yang langsung dibaca oleh Mendeley. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian yang luar biasa dari chapter 1 bagaimana proses intal, lalu daftar pustaka dari artikel internet dibahas tuntas begitu terang benderang oleh narasumber kita. Terima kasih pada narasumber Ibu Siti Rahmadani MKOM. Sukses S3-nya, sukses keluarganya, sehat selalu. Asosiasi Dosen Indonesia Chapter Winsuska undur diri. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.